Ini yang harus mendapat perhatian ya. Betul, Tanggal apalagi 9 Desember nanti kita akan melakukan, ada beberapa daerah di Bali yang akan melakukan pilkada iya, tentunya ya. betul banget. Jadi harus diperhatikan betul-betul ya. Dan kita seperti sudah kita informasikan tadi bahwa kita tidak berdua aja. Kita bakal ngobrol juga dengan salah satu praktisi pendidikan. Kita perkenalkan langsung ada Bapak Ana Agung Ketut Ngurah Astara, SSN MPD. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat Iya. pagi Pak Agung, Punapi Gatra Selamat niki. pagi, nggih. Astungkara, becik. Nggih, harus Oke. ya. Gimana Pak untuk hari ini, kan besok itu sudah mulai Senin. Apakah kira-kira udah pembelajarannya sekarang seperti apa nih Pak? Apakah masih daring atau sudah ada yang Menurut mulai? Bapak nih, khususnya bagi pendidikan kejuruan nih Pak. Iya. Iya. Nggih. Nggih, selamat pagi terkait dengan pendidikan sekarang, di mana terutama SMK itu apa yang sudah menjadi instruksi dari Bapak Menteri atau Mas Menteri, bahwasannya SMK itu merupakan pendidikan yang vokasi, di mana pendidikan vokasi itu adalah diutamakan adalah kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, Ya. sehingga untuk pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam menghadapi pandemi sekarang ini itu lebih mengarah kepada pembelajaran IT, yaitu daring. Nah, pembelajaran daring itu memang bagus, tetapi dalam perkembangan sekarang itu bahwa pembelajaran daring itu tidak bisa menggantikan seorang guru. Betul. Karena guru itu adalah memang mutlak harus memberi pembelajaran di kelas. Nah, terutama di SMK, SMK itu kan memiliki 3 proses pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah pembelajaran nasional, yang kedua kewilayahan, dan yang ketiga produktif. Kalau dulu dikatakan normatif, adaptif, dan produktif. Persentase pembelajaran itu lebih mengarah kepada produktifnya. Nah, kalau pelajaran produktif itu adalah kualifikasinya adalah kompetensi, keahlian, dari real keahlian yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, dengan demikian, jadi pembelajaran yang di SMK itu jumlahnya sampai 22 dan 24, tergantung daripada jurusannya. Kalau misalnya daring keseluruhannya itu berapa yang harus dipelajari oleh siswa itu sendiri lewat daring, akan seperti itu ya. Nah, dengan demikian diharapkan, terutama di SMK itu adalah pembelajaran praktek itu harus tatap muka, karena praktek itu harus memang betul real, kualifikasi kompetensi yang harus dilaksanakan oleh siswa itu sendiri, sehingga kebijakan tatap muka itu ada pada kepala sekolahnya. Itu terutama harus harus ada persetujuan. Yang pertama, persetujuan dari orang tua. Oke. Iya. Terus yang kedua, persetujuan dari komite itu sendiri. Komite. Dan yang ketiga, guru sebagai fasilitator itu harus sudah siap, betul-betul sesuai dengan standar yang diharapkan oleh baik Bapak Gubernur Bali, Kepala Dinas Distipora Provinsi Bali, dan Pak Menteri, itu harus kita tatap muka ini betul-betul ketat dengan protokol kesehatannya. Oke, baik. Oke. Pak Agung, tadi Bapak mengatakan Pak ini kejuruan atau SMK ini biasanya ketika praktikum ini langsung bersentuhan dengan alat-alat peraga seperti itu. Iya. Dan ketika tatap muka itu dilakukan harus ada rule-rule yang harus dilakukan seperti persetujuan dari orang tua, komite, kemudian guru. Nah, yang jadi pertanyaan ketika orang tua masih merasa kekhawatirannya terhadap anak didiknya ketika akan melakukan tatap muka ini sendiri, solusinya ada nggak sih Pak? Iya. Menurut Pak Agung? Iya. Jadi memang ada. Itu kan namanya positif negatif dalam proses perkembangan pendidikan. Jadi yang diutamakan di sini adalah bagaimana merubah mindsetnya
mindset dari orang tua itu, memang utamanya kita itu kan sehat, Bapak. Jadi bagaimana merubah mindset bahwa pemilihan jalur SMK yang utamanya itu kan ada real kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Kita nggak bisa dengan daring itu sendiri. Nah, walaupun memang tidak ada persetujuan dari orang tua siswa, jadi tetap prakteknya dia bisa daring. Tetapi hasilnya ya mungkin proses pembelajaran tidak begitu bisa sesuai kompetensi yang diharapkan. Okay. Nah, jadi kalau dilihat daripada perkembangan kurikulum, bahwa kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah itu kan ada hard skill dan soft skill. Yeah. Hard skill itu kan kita tidak harus mengacu kepada proses pendidikannya. Jadi kita mengarah ke karakternya, bagaimana menuntun karakter, etika dan budi pekertinya juga. Itu kan harus kena sebagai seorang siswa yang bisa memahami produktif kompetensinya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi diharapkanlah tatap muka ini untuk SMK itu sangat diharapkan. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi Iya. bisa dikatakan ini ketika orang tua merasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap kesehatan putra-putrinya ketika akan melakukan tatap muka, ini mindsetnya itu yang harus dirubah terlebih dahulu. Nah, untuk merubah mindset itu apakah perlu pendekatan dari guru ke orang tuanya atau bagaimana nih Pak untuk pendekatan kepada orang tuanya itu? Nah, begini. Kalau di sekolah itu ada yang disebut dengan wali kelas, dan yang kedua itu ada bimbingan dan konselingnya. Ya. Nah, inilah tugas wali kelas, memberikan pengarahan kepada orang tuanya untuk bagaimana sih sistem yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, terutama untuk tatap muka dan terutama hal-hal yang bersifat sekolah kompetensi. Jadi sekolah SMK yang betul-betul yang diharapkan adalah vokasi. Jadi pendidikan vokasi itulah yang diutamakan. Sehingga inilah wali kelas ini mengarahkan, memberikan penjelasan secara faktual kepada orang tua siswa itu, sehingga jadinya nyambung. Nah, dengan demikian di pihak sekolah itu juga harus betul-betul menyiapkan yang disebut dengan proses pembelajaran dalam menghadapi COVID-19 ini, terutama ya wajib menyediakan alat pembersih tangan, kemudian pengukuran suhu tubuh, jadi penyemprotan desinfektan, tempat duduknya pun diatur dari kelas itu jumlahnya maksimal itu 20 dengan jarak 1,5 meter yang sudah diterapkan oleh pihak sekolah yang sudah akan melaksanakan tatap muka itu sendiri. Okay. Baik, ini mungkin sharing sedikit ya Pak ya, karena saya juga memiliki keponakan yang sekolah di kejuruan. Ketika diadakan pembelajaran tatap muka praktek seperti itu, katanya sih sudah anak-anak itu sudah dibekali oleh para guru dan kepala sekolah untuk memberikan edukasi kepada orang tuanya agar mendapatkan persetujuan seperti itu Pak Agung. Betul, sangat betul sekali. Jadi edukasi yang disampaikan dari anak itu sendiri dan juga dari wali kelas, pendekatan-pendekatan, kemudian info-info yang positif tentang COVID-19, kemudian info-info yang positif tentang SMK. Nah, ini yang harus dipahami. Karena apa? Paradigma orang tua yang sekarang ini memukul rata, menyamakan antara SMA dan SMK. Jadi kalau SMA itu tidak ada yang disebut dengan praktek yang terorientasi kepada IDUKA, jurusan adalah dunia usaha dan dunia industri. Sedangkan SMK itu adalah memang harus terlink and match-nya dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga apa yang akan menjadi proses pembelajaran dia di sekolah itu mengacu kepada bagaimana dia bekerja di perusahaan itu sendiri. Sehingga inilah yang harus betul-betul untuk pelajaran praktek itu harus betul tatap muka yang sangat diharapkan. Baik. Untuk untuk mengetahui bagaimana sih
aplikasi pembelajaran produktif yang sesungguhnya. Seperti itu, Pak. Pak Agung, kita rehat sejenak Ya. nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya. Baik. Nah, ini juga yang membuat katanya sih imunnya lebih terbangun lagi ketika mereka ketemu beberapa bulan nggak ketemu ya sama Iya. teman-teman mereka, excited banget keponakannya saya. Apalagi kalau misalnya anak-anak kelas 1 SMK, kelas 10 itu kan masih belum bisa berinteraksi dengan teman-temannya karena baru masuk gitu, dan akhirnya adanya pembelajaran tatap muka ini pasti ya sangat dibutuhkan juga lah, apalagi SMK. Walaupun tetap ya harus kan? mengikuti protokol Betul. kesehatan ya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Agung tentunya, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Bersama Pak Agung ya. Agung di sini ya, masih ya Pak ya? Asik. Oke. Pak Agung. Ini tadi kita terakhir membahas tentang bagaimana akhirnya bisa dilakukan pembelajaran tatap muka itu sendiri ya Pak ya. Khususnya praktikum ya, Iya benar. bagi adik-adik kita Bagi yang adik-adik sekolah di kejuruan. Di kejuruan. Nah, Dulu kita flashback dulu. oh iya. Oh iya, Kalau kita dulu juga sampai- alumni kita berdua ini ini. alumni SMK loh. SMK bisa. SMK bisa. Pak Agung. Ya. Nah, kalau sekarang nih Pak Agung di masa seperti ini, apakah sudah mulai dilakukan pembelajaran tatap muka khususnya untuk praktik ini, dan apakah semua sekolah sudah menerapkan Pak? Ya, oke. Ya. Apakah semua sekolah sudah menerapkan Pak untuk pembelajaran tatap muka khususnya di praktek kejuruan ini Pak? Untuk pembelajaran tatap muka di kejuruan ini ya banyak sekolah sudah mulai untuk hari Senin ini. Tetapi Oke. itu dibagi menjadi tidak harus banyak ke sekolah. Jadi kan harus menggunakan aturan-aturan tertentu. Jadi jumlah murid itu harus maksimal berdasarkan sirkulasi dari sekolah ke siswanya itu masuk ke sekolah. Misalnya 2 kelas ke sekolah, 2 kelas itu dibagi bagi 2, satu kelas dibagi 2 sesuai dengan kebutuhan daripada tempat kelas itu 20-20. Jadi rombelnya itu dibatasi seperti itu ya Pak Agung? Dibatasi sehingga tidak adanya penumpukan atau bergerombolnya siswa. Kemudian itu waktu pembelajaran pun mulai kita batasi. Ya. Jadi 1 jam pembelajaran itu 30 menit. 30 Jadi anak-anak itu tidak ada jeda, selesai dia belajar, dia langsung pulang. Dan itu pun tidak boleh, dia harus menyiapkan minuman atau makan sudah dari rumah, kemudian selesai aktivitas pembelajaran dia harus pulang dan tidak boleh mampir lagi ke tempat lain. Ini juga harus betul-betul menjaga daripada kesehatan daripada siswa itu sendiri. Oke, berarti dalam 1 hari itu ibaratnya di selama durasi tersebut dia hanya mempelajari 1 pelajaran saja, begitu ya Pak? Iya, boleh lebih daripada 1. Boleh. Maksimalnya dua mata pembelajaran. Kecuali pembelajaran praktek, dia itu baru 1 pembelajaran praktek. Misalnya 1 teori atau dua teori itu boleh 2. Jangan kalau dia praktek langsung, misalnya seperti jasa boga, dia masak langsung itu full dia dapat waktunya 2 sampai 3 jam sampai 2 dia sampai 3 jam. pembelajaran itu sendiri dikuasai oleh siswa. Seperti itu. Baiklah, lalu ini misalnya nih selama 1 minggu gitu, dia belajar hanya 1 kali dalam 1 minggu itu saja, atau setiap hari mereka datang, atau di minggu depannya dilanjutkan begitu Pak untuk waktunya? Ini tergantung dari metode atau strategi sekolahnya masing-masing. Oh iya. Misalnya setiap sekolah itu ada 2 kelas, 1 jurusan. Misalnya dia memiliki 4 jurusan, mungkin dia 4 kelas, masing-masing 1 kelas per jurusannya. Itu pun nanti akan sirkulasi. Jadi jam 8 sampai jam setengah 11. Jadi ada rehat jam 12 sampai jam 2. Itu seperti itu misalnya. Secara sirkulasi, kemudian dibuatkan jadwal khusus untuk pembelajaran praktek tatap muka di masa pandemi itu sendiri. Oke, baik. Jadi bagi adik-adik kita yang melakukan tatap muka itu sudah benar-benar dipersiapkan, mengikuti protokol kesehatan ketika datang ke sekolah dan melakukan praktikum itu sendiri. Dan yang lainnya dalam artian yang tidak melakukan praktikum itu mereka belajar seperti biasa melalui daring juga, Pak Agung?
Iya. Mereka yang tidak dijadwalkan dalam proses pembelajaran tatap muka, jadi dia tetap melaksanakan pembelajaran daring yang dijadwalkan oleh kepala sekolah melalui waka kurikulumnya. Nah itu tetap pembelajaran daring itu tetap, selain daripada pembelajaran praktek yang diutamakan oleh pihak SMK. Nah seperti itu ya, diutamakan prakteknya, itulah yang kita utamakan untuk tatap muka di sekolah SMK. Oke, jadi walaupun sudah melakukan pembelajaran tatap muka ya, untuk adik-adik juga harus selalu sadar diri gitu, jangan sampai terlena baru ketemu sama teman-teman langsung melupakan protokol. Melupakan protokol kesehatan ya. Iya, sekali lagi ingat pesan ibu itu yang tadi dengan 3M. Baik, Pak Agung, ini kita berbicara tentang peran guru, khususnya guru-guru di sekolah kejuruan ini sendiri. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus tetap aktif? Kemudian walaupun daring, mereka atau para guru, para pengajar ini sendiri bisa demo, kemudian divideokan, kemudian di-share kepada ke anak didiknya, Pak Metodenya Agung? ini ya, Pak. Ya, kalau bicara masalah guru, guru itu memang dari dulu adalah keikhlasan dan berikan metode pembelajaran yang maksimal kepada anak didiknya. Guru itu adalah memang sudah menjadi kewajiban kita untuk mencerdaskan komponen anak bangsa yang kita harapkan menjadi tumpuan harapan bangsa untuk lebih maju. Dengan demikian itu guru tidak akan memandang kita harus demo untuk menghadapi situasi pandemi ini, tapi kita harapkan bahwa guru itu memang betul-betul memiliki suatu keyakinan yang bisa menunjuk dan memupuk jiwa bagaimana sih harus kita mencerdaskan kehidupan bangsa secara maksimal. Walaupun dalam situasi pandemi sekarang ini, ikhlas kita memberikan. Karena apa? Ada dua yang harus kita berikan kepada siswa. Yang pertama adalah pengetahuan, dan yang satunya lagi adalah soft skill-nya. Jadi etika, budi pekerti. Nah, jadi guru itu kan seperti apa yang saya katakan tadi, tidak bisa digantikan dengan IT. Yeah. Tidak bisa digantikan dengan IT. Jadi bagaimana guru itu adalah bisa memberikan ciri khas proses pembelajarannya. Kemudian keahlian yang dimiliki oleh guru itu bisa terserap, tercapai oleh berdasarkan pembelajaran tatap muka secara langsung. Seperti itu. Iya, jadi kembali ke gurunya masing-masing ya. Iya, mungkin bisakah seorang guru melakukan ketika masuk ke pelajaran praktikum ini sendiri, para guru tersebut mendemokan atau mendemonstrasikan apa yang harus dilakukan, mempraktekkan, kemudian memvisualisasikan dan di-sharingkan kepada anak didiknya, seperti itu, Pak Agung. Iya. Jadi dalam proses pembelajaran memang praktek itu memang guru harus mendemonstrasikan apa yang menjadi materi pokok praktek yang diberikan guru kepada siswanya, sehingga menjadi lebih terukur di dalam penyampaian materinya. Jadi tidak bisa terpisah terlepas-lepas. Jadi betul-betul ilmu itu bisa terserap oleh siswa. Kalau memang kita praktek misalnya secara daring itu misalnya, contoh misalnya membuat nasi goreng itu misalnya. Yang pertama di Boga itu dia mempraktekkan di rumahnya, memvideokan dirinya. Bisa-bisa dia membeli nasi goreng di sebelahnya, dia langsung taruh bahwa ini adalah hasil karya saya. Kan bisa seperti itu dengan menampilkan. Karena perkembangan IT itu kan luar biasa. Benar. Ya seperti itu. Jadi betul-betul ada faktor yang tidak bisa kita hindari, ketidakpercayaan kita kalau dalam masalah pembelajaran praktek itu sendiri. Nah, jadi guru juga sekarang harus melek teknologi gitu. Jadi, harus kreativitasnya. Guru itu memang melek teknologi. Jadi teknologi tidak bisa menggantikan guru. Atau sebaliknya, guru akan tergantikan apabila tidak memahami teknologi, seperti itu. Nah, ini dia tantangannya untuk seorang guru ya. Oke, baik. Pak Agung, kita rehat kembali Pak Agung, nanti kita akan lanjutkan lagi nih di sesi berikutnya. Iya, baik, ini yang harus ditekankan juga ya. Masih ada informasi juga nanti tentunya, dan Bapak ini dulu ya masih bersama kami pastinya ya Pak ya, karena Pak masih ada banyak juga pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan.
Baik, kita masih di seputar Bali Pagi akhir pekan dan kita masih terhubung dengan Bapak Agung atau Bapak Ana Agung Ketut Ngurah Astara SSN MPD. Beliau merupakan praktisi pendidikan dan yang pastinya kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana kondisi pendidikan kejuruan di tengah pandemi COVID-19. Pak Agung masih bersama kami tentunya. Halo. Ya, halo, nggih. Nggih, Oke. Pak Agung. Baik, Pak Agung, ini sekali lagi, ini ketika pembelajaran tatap muka dilakukan, sudah mengikuti protokol kesehatan yang pastinya pengawasan. Nah, bagaimana dengan pengawasan yang akan diberikan nantinya terhadap adik-adik kita atau anak-anak yang akan melakukan pembelajaran tatap muka nantinya? Ya. Begini, untuk masalah pengawasan terhadap pembelajaran tatap muka di sekolah itu, nah seperti apa yang saya katakan bahwa yang pertama itu kan harus ada izin orang tua, yang kedua izin komite, yang ketiga itu ada social distancing atau protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, yang selanjutnya ini adalah harus ada persetujuan dari di mana daerah tempat sekolah itu berada. Kemudian juga harus kita hubungi juga pihak terkait seperti puskesmas, kita surati bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk menghindari hal yang seperti itu, kita juga ada petugas di setiap sekolah itu ada dibentuk yang disebut dengan Satgas Covid. Jadi setiap sekolah itu sudah terbentuk Satgas Covid-nya yang bisa mengatur laju bagaimana proses baik dari kedatangan siswa itu sendiri, kemudian proses pembelajaran dia di kelas, dan proses pulangnya itu juga sudah diatur oleh Satgas COVID-19 yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, bila mana misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, ya jadi pihak sekolah sudah menghubungi yang terkait seperti puskesmas, rumah sakit itu juga harus kita menyurati bila mana terjadi hal-hal yang kurang daripada pemantauan dan pengawasan kita. Seperti itu. Jadi tidak hanya secara internal saja ya, tapi eksternal juga tetap dilakukan, seperti yang sudah Bapak bilang tadi ya Pak ya? Betul, okay. Oke, jadi secara tidak langsung dan pastinya kita harapkan semua berjalan dengan baik ya. Orang tua juga sudah tidak worry lagi memikirkan tentang pembelajaran tatap muka dan pastinya anak-anak juga bisa belajar dengan nyaman. Apalagi dengan adanya setiap sekolah sudah memiliki Satgas COVID ini sendiri ya Pak Agung ya. Ketika pembelajaran tatap muka sudah siap ya. Jadi kalau sudah memang betul kita tiap sekolah sudah siap tatap mukanya, juga sudah menyiapkan Satgas Covid-nya untuk pelaksanaan, untuk antisipasi bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi aman lah Pak. Ya, Satgas Covid kalau kita hubungkan lagi dengan pesan ibu dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, itu yang harus menjadi perhatian yang fokus yang paling utama yang harus dilakukan kepada adik-adik kita yang akan melakukan pembelajaran tatap muka, Pak Agung? Betul. Baik. Sangat, iya. Iya, jadi jangan lupa untuk yang protokol kesehatan yang lebih diutamakan saat ini ya untuk adik-adik kita ya. Baiklah, mungkin kita ke harapan Pak Agung nih sekarang ya terkait dengan pembelajaran tatap muka ini. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para orang tua, kepada para adik-adik yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di praktek ini, Pak? Yang pertama, saya sangat mengharapkan karena pembelajaran SMK ini hampir 75%-nya itu adalah praktek ya. Jadi kita harapkan bisa diberikan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi dengan aturan yang sudah disyaratkan oleh pemerintah dengan penggunaan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sehingga apa yang sudah menjadi garis-garis atau rambu-rambu dalam pembelajaran tatap muka itu sudah disiapkan oleh masing-masing sekolah dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini. Karena demikian, karena SMK itu sudah mulai akan ujian, Ibu. Sudah mulai akan ujian, Pak Mandri Karang. Ini bulan Januari, Februari ini sudah mulai pembelajaran ujian prakteknya. Itu akan harus sudah dikuasai oleh anak itu sendiri, terutama yang kelas 12. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang harapan kita ke depannya, misalnya sekarang kalau dia sudah melaksanakan pembelajaran praktek,
Jadi anak-anak ke sekolah itu betul-betul dia tidak boleh membonceng temannya. Jadi yang boleh dibonceng adalah keluarganya sendiri. Itu sangat diharapkan. Itu betul-betul membantu kita dalam mencegah COVID-19 ini, selain daripada masker, selain daripada face shield, mencuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Jadi diharapkan siswa itu dalam sekolah tidak mampir-mampir lagi atau menjemput teman-temannya sendiri. Nah, seperti itu harapan kita. Baik. Sehingga ya Harus diperhatikan. bisa terhindar daripada COVID-19. Baik. Iya. Pak Dan- Agung, terima kasih sudah Terima kasih sharing banyak. pada hari ini ya, atau pagi hari ini ya. Kita harapkan ini pandemi cepat berlalu, tentunya dengan mengikuti pesan Ibu. Ingat Iya. selalu pesan Ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan, Betul, kemudian dan menjaga jarak, menjaga jarak. supaya pandemi ini segera berakhir. Asungkara dan juga pembelajarannya untuk adik-adik tetap semangat dan ikuti aturan dari sekolah pastinya. Ingat pesan Ibu tadi ya. Iya, yang pastinya Baiklah. nanti ketemu sama teman-teman jangan euforianya berlebihan ya. Bener banget. Oke, baik. Jadi harus Pemirsa tetap jangan jaga. kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.